Halo Sobat TC-TC, berjumpa lagi dengan Rotasi, ruang obrolan TC-TC. Ngobrol asik, dapat inspirasi. Bareng aku, Hazinatul Asror, mahasiswa STIE Taman Siswa Banjarnegara, sekaligus konsultan pendidikan di Tambara Consulting and Training Center. Nah, seperti biasanya, aku nggak sendirian nih, di mana kali ini kita sudah kedatangan gue star atau bintang tamu yang nggak kalah luar biasa, keren, dan juga inspiratif dengan gue star kita sebelumnya. Nah, di sini udah ada Kak Ariski Febrianti. Nah, Kak Ariski apa kabarnya nih? Alhamdulillah sehat. Oke, sebelumnya aku ucapkan terima kasih ya Kak udah menyempatkan waktunya buat hadir membersamai aku dan juga sobat isi-isi di rumah dengan pembahasan kita kali ini. Di mana bahasan kita kali ini akan mengulik banyak sekali pengalaman-pengalaman dari Kak Ariski ini. Nah, pastinya sobat isi-isi udah nggak sabar nih dengan obrolan kita kali ini. Namun sebelumnya aku udah baca CV dari Kak Ariski ini dan bener-bener keren banget li. Aku sampai speechless ngelihat CV-nya. Nah, beberapa di antaranya Kak Ariski ini menempuh pendidikan di SMA Negeri 1 Banjarnegara ya Kak. Kemudian sekarang bagi sobat TC yang belum tahu, Kak Ariski ini merupakan kakak tingkat aku di kampus kita tercinta, STIE Taman Siswa Banjarnegara semester 6 ya Kak. Ya, betul. Nah, kemudian juga prestasi dan juga sertifikasi dari Kak Ariski ini juga banyak banget nih, mulai dari Duta Genre Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara ya Kak. Kemudian juga ada juara 3, apa itu Kak? Pencak silat. Oh iya, juara 3 pencaksilat juga. Pokoknya banyak banget pengalaman dan juga sertifikatnya, ada finance accounting, kemudian data analisis, dan juga masih banyak lagi ya Kak. Oke, memulai pembahasan kita kali ini, aku mau nanya nih sama Kak Ariski, yang mana Kak Ariski ini pernah mengikuti volunteer gitu ya Kak. Nah, aku mau nanya nih, kenapa Kak Ariski itu tertarik buat join volunteer gitu? Bisa diceritakan ke sobat isi di rumah nih Kak. Jadi awalnya itu dari aku SMA ya. Jadi dari aku SMA itu aku udah tertarik sama dunia sosial gitu. Pertama itu yang membuat aku sampai masuk ke dunia volunteer itu pertama aku ikut kegiatan apa ya kalau di sini namanya UKM. Kalau dulu tuh SMA itu namanya apa ya? Oh Ekstrakurikuler. iya ekstrakurikuler itu tuh pecinta alam gitu SMA 1 Banjarnegara namanya Semangat Mapala. Nah, di Semangat Mapala ini aku kenal banyak orang gitu kan, termasuk dari PMI, dari dinas-dinas gitu kan. Terus akhirnya aku masuk lagi ke yang lebih besar yaitu organisasi pecinta alam se-Banjarnegara, kebetulan aku jadi pengurusnya Berarti juga. ruang lingkupnya se-Banjarnegara Iya, gitu ya itu Kak? sebenarnya. Kalau sebelumnya dari cuma luar lingkup SMA aja, terus aku langsungan grow gitu kan. Langsung daftar juga ikut kegiatan-kegiatan di yang sekabupaten. Terus di situ kita banyak banget kegiatan dan aku sering menjadi panitia ya. Kayaknya aku inget tuh jadi peserta cuma 1 kali aja itu pas aku kelas 1 SMA itu. Terus habis itu aku kenal dunia PMI nih. Oh, ternyata asik juga. Akhirnya Terus ketagihan ya Kak? iya betul. Terus karena di PMI sendiri ini kita diaku secara sahnya ya sebagai relawan itu ketika umur kita tuh udah 17 tahun. Jadi pas aku SMA aku belum bisa daftar kan. Iya betul. Cuman aku sering ikut kegiatan kayak ada bencana pasti di Kalibening. Ingat gak ya? Di Kalibening Waktu ada gempa bumi gempa. ya Kak? Betul itu kan lama banget kan. Betul. Itu aku ikut juga, terus aku juga ngebantu PMI juga, terus juga ngebantu di kayak pendidikannya gitu, kayak kita ngajar ke anak-anak kecil-kecil gitu kan. Karena pas itu kan sekolah juga tutup kan. Betul banget. Terus habis itu aku udah lulus SMA, aku tertarik nih, aku langsung daftar sebagai relawan yang sah gitu ya. Kalau sebelumnya kan nggak sah ya, cuma ikut-ikut aja. Kalau kalau pas 2000 berapa ya berarti? 18 atau 17 gitu. Aku lupa gitu. Itu aku daftar langsung sebagai relawan yang sah, ikut diklat dan lain sebagainya gitu. Terus pas udah nah, begitu selesai diklat itu kayak ada bencana di Wanayasa kalau nggak salah. Di mana ya namanya ya? Perbatasan Wanayasa Karangkobar itu. Bantar bukan Oh Kak? iya benar, Oh, Bantar Selidak itu aku inget banget. Itu pertama kali aku terjun dan itu aku tuh di sana selama 1 bulan. Karena tanahnya itu benar-benar bergerak terus kan. parah juga ya Kak? Iya betul. Nah, kalau di PMI sendiri tuh ada beberapa divisi gitu ya. Jadi kebetulan aku tuh spesialisasinya di asesmen. Jadi Hmm. data awal yang dipublish itu tanggung jawabnya aku gitu. Jadi kalau misal ada salah salah kayak logistik, pengiriman dan lain sebagainya itu aku tanggung jawabnya gitu. Nah, di situ tuh aku pertama kali terjun itu sebagai di asesmennya. Terus habis itu backup juga di poskonya karena pas itu ada banyak kalau nggak salah tuh ada beberapa titik di Banjarnegara gitu ya. Termasuk yang paling besar tuh di Bantar itu. Nah, jadi kayak kita SDM-nya kan nggak sebanyak itu ya tahun itu. Terus akhirnya kita bagi tugas. Jadi aku ngambil 2 divisi
poskoan sama divisi asesmen sih. Nah, itu gimana sih Kak? Pastinya kan capek gitu kan, Banget terus sih. sibuk. Nah, Kak Rizky buat nanggepin itu semua, itu apa yang bikin Kak Rizky itu terus termotivasi, terus kayak mau bergerak gitu? Yang bikin aku kayak gimana ya, terenyuh gitu ya, Iya, itu tuh aku pernah, di strip air bersih, aku lupa daerah mana, pokoknya dari Wanajati tuh Wanajati tuh naik terus, aku iya, nggak tahu lupa itu. kekeringan gitu ya? Atau Iya, itu tuh gimana? kekeringan. Hmm, Dan ketika kita nih ya, sebagai PMI, mobil PMI dateng tuh aku ngelihat anak-anak kecil tuh lari-lari kayak, "PMI PMI!" Tahu nggak sih? Kayak ya, ekspresinya tuh kayak antusias polos dan banget ya Kak? polosnya tuh polos yang gimana ya, apa sih, kayak tulus Girang banget banget gitu gitu loh, ya? kayak, wah ternyata ada yang sampai nunggu-nunggu kayak gini gitu loh. Dan air di sana tuh bener-bener emang kering banget, aku inget banget itu, kering banget, dan mereka tuh pada seneng banget, antusias banget, dan di situ aku kayak, ternyata aku ngelihat senyumnya mereka aja tuh udah bikin aku kayak capeknya tuh ilang kayak gitu loh. Walaupun kayak secapek apapun kayak kita kan ngambil air lagi, Iya betul. berangkat lagi gitu kan tiap hari kayak gitu tuh kayak, wah ternyata sesederhana itu ya bahagia. Jadi Sobat Isi-Tisi di rumah, Kak Rizky ini memang jiwa sosialnya itu tinggi dan benar-benar keren banget ya. Dari cerita barusan kita bisa, wah benar-benar harus termotivasi dan gak boleh kalah juga. Nah, aku juga mau nanya nih Kak, gimana sih bisa ikut volunteer mulai dari pendaftarannya, kemudian misalkan Sobat Isi-Tisi di rumah nih bingung kayak cari-cari infonya itu dari mana gitu, boleh diceritain gak nih Kak? Kalau cari infonya itu, kalian bisa kalau khususnya ini untuk kerelawanan di PMI ya, karena Iya, aku di PMI. Kalian bisa ikuti terus Instagramnya kita, KSR PMI Banjarnegara. Kebetulan aku juga pengurus di bidang SDM. Jadi setiap 2 tahun sekali tuh kita kayak open recruitment kayak gitu. Nantinya tuh ada diklat. Jadi semua relawan yang bergabung di PMI itu wajib diklat. Karena kita perlu banyak ilmu juga kan untuk ya penugasan dan lain pasti. sebagainya. Terus kalau di STI sendiri kan ada kan KSR. Iya Nah, betul. jadi kalau yang udah ikut KSR di kampus, itu bisa langsung ikut KSR di kabupaten, cuma tetap ikut diklat kayak gitu. Berarti kalau masa baktinya sendiri itu berapa lama Kak? Kalau masa bakti sebenarnya selama kalian masih Selama-lamanya ya iya, Kak? selama kalian masih, terpanggil jiwanya untuk, kegiatan sosial ya silahkan, cuman kalau kepengurusannya itu 5 tahun. Oke. Nah, jadi selain tadi sudah dijelaskan ya bahwasannya Kak Ariski ini mengikuti kegiatan volunteer, ternyata Kak Ariski ini juga aktif di kegiatan magang studi independen bersertifikat atau MSIB. Nah, para mahasiswa pastinya nggak asing nih dengan kata MSIB. Nah, boleh diceritain nggak nih Kak, kenapa bisa join MSIB, kemudian kenapa tertarik juga? Biasanya kan nggak banyak yang join gitu di Ya, MSIB. kalau menurut aku ya pesan buat yang nonton ya, kalian harus nyoba deh minimal 1 kali dalam hidup kalian ikut program Kampus Merdeka apapun itu, entah Kamus mengajar, kampus mengajar, MSIB, MSIB. studi independen, atau PMM juga itu pokoknya kalian minimal 1 kali deh kalian nyoba karena benar-benar worth it banget ya. Terus dulu tuh sebenarnya batch sebelumnya, jadi batch 3 itu aku udah nyoba daftar PMM, itu kan mahasiswa merdeka. Oke. Kebetulan lolos. Cuman kampus yang nerima aku itu kan kayak, nah aku tuh kurang informasi kan pas itu Ya. kan. Kurang informasi terus jadinya kayak segala kegiatan yang aku apply itu kayak telat gitu loh. Nah, Hmm. kampus-kampus bagus di luar Jawa yang kayak aku targetin itu ternyata kuotanya udah Penuh. banyak banget. Kayak misalkan dia cuma menampung 200 nih, Iya. 200 mahasiswa. Yang daftar tuh sampai 2.000 kayak gitu. Waduh. Jadi kan kemungkinan aku lolos juga nggak mungkin kan, udah Iya. terakhir juga gitu. Karena pendaftarnya juga seluruh Iya, Indonesia ya, se-Indonesia. Kak. Terus akhirnya yang aku apply itu kampus-kampus yang akreditasinya sama kayak kita gitu. Nah, di situ jadi aku kayak, ya buat apa mikirnya gitu kan, Iya, kayak aku betul. pindah sampai ke luar Jawa dengan biaya sendiri juga kan, karena ada biaya kos, biaya Iya, makan dan betul. lain sebagainya juga kan biaya sendiri juga kan. Terus akreditasinya masih sama gitu, walaupun ya pengalamannya memang aku yakin pengalamannya pasti sangat berbeda dengan kampus yang aku sekarang Iya. gitu. Cuman kembali lagi kayaknya belum deh gitu, akhirnya aku nggak ambil. Terus aku juga lolos sebenarnya di, eee, pemerintah kota Bandung pas itu, Hmm. untuk magang. Cuman magang itu pengumumannya tanggal, aku ingat banget itu bulan Agustus, pengumumannya tanggal 10 Agustus. Awal bulan berarti ya. Iya, sedangkan mulai kerja itu tanggal 14 Agustus. Jadi cuma ada 4 hari untuk aku nyari kos, untuk aku kayak, ya kan butuh proses juga ya. Persiapannya Iya, banyak kayak juga ya, Kak. itu tuh sangat mepet banget. Nah, kalau sekarang sih setahu aku sih udah dievaluasi ya. Nah, kebetulan pas bulan itu juga aku ada suatu kontrak gitu kan yang nggak bisa aku tinggal.
sampai bulan akhir Agustus. Akhirnya aku nggak ambil deh Akhirnya itu. batal yang di Bandung itu Yang ya. di Bandung batal. Akhirnya yang kemarin, yang ini sekarang belum selesai juga sebenarnya. Sekarang masih lagi administrasi, lagi ya di week terakhiran gitulah. Aku ambil yang Revoyu. Oke. Di Revoyu ini aku ambil yang data analis dan software engineering with AI. Waduh, itu sulit nggak nih Kak kalau menurut Kak Ariski ya? Karena aku akuntansi ya, aku Iya, nggak tahu itu kan tentang coding-coding gitu kan. Aku nggak tahu tentang hal-hal seperti itu ya kan. Sebelumnya aku pernah bikin building website cuman tanpa coding gitu, kayak cuma cuma ya website-website biasa gitu. Karena sebelumnya juga bekerja di bidang itu. Cuman begitu masuk awalnya itu fun fact ya, aku sempat nangis. waduh. Karena stres banget. Jadi di awal-awal tuh aku belum bisa mengikuti kan. Sedangkan di tim aku tuh 12 orang. Ya, Nah, terus 7 di antaranya itu mereka IT semua. Jadi cuma 5 orang yang kita itu soshum. berarti mereka udah punya background Udah istilahnya ya punya Kak? background. Nah, sedangkan aku kayak ngerasa, kok aku tertinggal ya? Aku ngerasa kayak, kok nggak bisa apa-apa nih di sini sampai aku tuh, jadi tuh materi di pertengahan data analis itu tentang coding ya, BigQuery. Aku sempet nangis, fun Waduh. fact. Karena ada tugas dari Revoyu juga gitu kan. Dan tugasnya cukup berat gitu menurut aku ya saat itu karena aku belum belajar banyak. Jadi aku sempet nangis-nangis kayak kenapa sih? Kenapa aku harus ambil ini? Aku harusnya akuntansi nih gitu nggak Ya, relate nih aku ngerasa kayak gitu. Terus ternyata setelah aku pelajari, oh ternyata cuma kayak gini. Gitu. Jadi kayak sebenarnya tuh bisa dipelajari, bisa banget dipelajari kalau kita itu tekun. Kalau kita tuh teliti, oh ternyata aku salah ngodingnya di sini nih, kayak gitu. jadi akhirnya bisa gitu ya Kak? Akhirnya bisa, walaupun penuh drama ya saat Iya. itu ya. Kayak aku harus tanya ke mentor, kayak mungkin mentor aku juga ada kayak, aduh ini kenapa sih tanya-tanya terus ya gitu. Ini nggak memperhatikan lecture-nya nih gitu. Cuman dari kesalahan-kesalahan aku itu aku tahu gitu di mana letak aku salahnya. Jadi aku bisa memperbaiki terus kayak di Revoyu ini yang aku suka adalah manajemen waktunya. Bener-bener tepat banget jam 7 ya jam 7 kayak gitu loh. Disiplin ya Kak? Betul. Kayak aku yang sebelumnya, ada sekian sebelumnya nih ya, sebelum ikut MSIB itu kayak ya udahlah nantilah masuk kalau misal kita kelas di Zoom itu ya. Kita kan bisa masuk kayak jam 7 nih kita udahlah jam 7.15 lah nunggu dosennya gitu kan. Iya. Kalau di situ enggak, aku bener-bener kayak time manajemennya tuh bener-bener rapi banget. Jam 7 ya udah jam 7 kayak gitu. Jadi manfaatnya emang gede banget ya Kak Banget buat diri sendiri juga worth pastinya. it banget ikut MSIB bener-bener kayak em, terus dapat relasi yang cukup banyak juga ya. Nah, kebetulan tuh aku dapat nilai yang cukup baik ya di data analisnya. Terus kebetulan mentor aku ini kerja di Halodoc. Dia itu kerja di Halodoc. Terus pas selesai sesi perpindahan ke software engineering, si mentor aku tuh ngubungin aku kayak, mau nggak nih ada tawaran jadi junior data analis di Halodoc kayak gitu. Terus tapi kamu harus standby di Jakarta kayak gitu kan. Akhirnya Cuman diambil kan? enggak, karena aku masih kuliah. Oh Terus aku iya. bilang, "Oh, Kak, kayaknya belum deh kalau sekarang, karena aku masih kuliah juga, masih magang belum selesai." Akhirnya nggak aku ambil. Cuman relasinya bener-bener gede banget ya gitu. Kita bisa kenal orang-orang di Shopee, kita bisa kenal orang-orang di Shopee, di Halodoc, di Gojek, itu tuh kita bisa kayak, wah sedekat itu ya ternyata kita sama si orang-orang penting itu di Iya balik betul. aplikasi-aplikasi itu loh. Kayak, wah keren sih. Oke, aku juga jadi makin tertarik nih Kak dengar cerita Kak Ariski. Nah, tadi kan sempat disebutin juga nih sama Kak Ariski bahwasanya minimal satu kali kalian harus nyobain program dari Kampus Merdeka. Nah, kira-kira kalau dari Kak Ariski sendiri, pengalaman yang paling berkesan selama mengikuti program dari Kampus Merdeka, mungkin salah satunya MSIB atau yang lain tuh apa Kak? Pengalamannya banyak banget sih yang paling berkesan. Terutama pas kita ngerjain capstone project ya. Jadi karena kita tuh online ya, dari Sabang sampai Merauke ibaratnya. Jadi tuh waktunya tuh yang susah, kayak misal nih, kita janjian, "Oke kita meet jam 7 ya." Cuman jam 7-nya di sini sama di NTT Udah beda itu ya Kak? beda. Jadi kayak kadang dia bilang kayak, "Di sini udah malam tuh, udah jam 9 jam segitu," gitu. Jadi kayak kita tuh susah untuk ngokopin waktu, Iya, tapi itu kayak jadi hal yang menarik juga kayak, iya. wah ternyata apalagi pas bulan puasa ya, mereka tuh sering banget ngirim-ngirim kayak foto, di tempatku udah buka puasa loh kayak gitu, itu kayak seru banget sih. Terus waktu ngerjain capstone project kita bener-bener dapet pressure yang cukup besar ya dari mentor dan atasan lainnya, Iya. karena deadline-nya itu cepet banget dan kerjaannya itu rumit menurut aku ya. Terus, kita tuh sering banget meet itu sampai jam 1 pagi itu kita baru selesai, terus jam 9 paginya itu kita masih ada kelas kayak gitu. Tapi itu kayak untuk sekarang ya karena aku udah
kebetulan semalam itu aku graduation party, jadi semalam itu kita udah pakai toga-togaan gitu ya. Terus baru kerasa gitu loh, oh ternyata kemarin kita udah ngelakuin sebanyak ini ya, kayak susah senengnya kita lakuin bareng-bareng walaupun ya ada marah-marahnya kayak, Iya "Ini pasti. kenapa sih telat ya?" Gitu, "Kenapa sih ini kayak nggak kerja?" Gitu kan. Cuman sebenarnya di balik itu semua pasti ada suatu hal yang, eee, kita nggak tahu gitu kan. Cuman bener-bener tuh berkesan banget buat dapet relasi, terus ngatur waktu, terus juga, eee, capstone project ini untuk aku ya yang pertama kali itu kayak bener-bener bikin pengalaman yang wow sih. Karena kebetulan kemarin aku dapat project itu data tentang penjualan vending machine, jadi kayak mesin penjualan otomatis, itu di New Jersey, Amerika Serikat. Wah. Nah, dan berkesannya lagi adalah, eee, aku itu sebelumnya bahasa Inggrisnya tuh nol ya. Iya. Zero, aku nggak tahu bahasa Inggris sama sekali gitu kan. Kebetulan di Revoyu ini semua modul dan instructure-nya tuh pakai bahasa Inggris. Cuma sama mentor doang kita bisa ngomong bahasa Indonesia. Terus kalau di sana tuh kita bahkan kayak soal kan ada kita kayak dapat soal kayak apa sih kayak tertulis gitu kan. Iya. Itu tuh bahasa Inggris juga. Dan dari Revoyu ini aku belajar banyak tentang bahasa Inggris, tentang oh ternyata ini kayak gini kayak gitu. Jadi kayak bener-bener aku ngerasa bermanfaat banget untuk pengetahuan aku di bahasa Inggris. Jadi lebih pede juga untuk ngomong bahasa Inggris karena udah terbiasa 5 bulan kan kita Iya. ngobrol pakai bahasa Inggris walaupun awalnya kayak hahaha gitu kan. Terus sekarang jadi bisa, oh oke gini 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 kayak gitu sih. Oke, aku juga mau nanya nih Kak, gimana tips Kak Ariski buat belajar bahasa Inggris tadi kan? Mhm. Pastinya kan mungkin sobat isi-isi di rumah ada yang belajar bahasa Inggris, terus keteteran, terus masalah mungkin udah lama belajar tapi nggak maju-maju nih. Tapi kalau Kak Ariski sendiri aku dengar ceritanya kayaknya bisa menyesuaikan dengan cepat. Nah, itu ada tipsnya nggak sih Kak? Nah, sebenarnya itu aku mulai tertarik bahasa Inggris tuh malah baru tahun lalu loh. Tahun sebelum-sebelumnya fun fact ya di Semansa tuh di SM1 Banjar, Iya. aku pernah remedi bahasa Inggris, remedi yang diremedi. Waduh, Bahasa dua Inggris. kali berarti ya Iya Kak? betul. Itu fun fact-nya tuh aku sebenarnya benci banget bahasa Inggris kayak kenapa sih kayak gitu. Kayak ngerasa bodoh banget di bahasa Inggris terus tahun kemarin berarti 2023 di awal tuh aku ngerasa kayak kayaknya aku butuh bahasa Inggris deh. Karena aku suka traveling kan, aku suka solo Iya. traveling kemana-mana gitu. Kebetulan di tahun itu tuh aku ada rencana buat ke NTT kan, Komodo. Nah, terus sebelum-sebelumnya tuh aku cuma belajar dari lagu sih, lagu Taylor Swift aku jadi Sweetie Sweetie Wih. parah nih. Terus, pas di NTT itu, aku juga praktik bahasa Inggris juga, karena di sana banyak banget bule. Jadi aku sering banget ketemu bule di sana, terutama di Labuan Bajonya ya, itu banyak banget bule. Jadi aku masih kalau ketemu bule kan kita ngomong bahasa Inggris kan nggak usah pakai past tense, apa, Iya, pakai kayak gitu-gitu kan, kayak ya udah yang penting dia paham, kita bisa natural aja ngobrol gitu iya ya Kak? betul, kayak gitu kan. Jadi di situ aku mulai agak percaya diri, udah agak pede tuh di situ tuh. Terus pas MSIB ini aku udah baca sih sebenarnya kalau di Revoyu ini pakai bahasa Inggris, makanya di situ aku kayak, ya udahlah sekalian ngasah gitu kan. Kalau tips dari aku mungkin kalau kalian yang suka nonton film ya, kalian bisa nonton film pakai subtitle bahasa Inggris, karena itu sangat membantu, di aku juga sangat membantu. Terus dengerin lagu juga menurut aku sangat membantu, kayak gitu. Terus terutama sih praktek sih, harus pede. Walaupun kayak misal cuma ngomong beberapa kata gitu ya, tapi harus dibiasakan tiap hari itu ada. Berarti harus banyakin jam terbang Iya juga ya Kak? betul. Nah, tadi bisa dicatat ya Sobat ICTC, bisa cari referensi melalui dengerin lagu atau musik, kemudian juga nonton film, dan juga mungkin barangkali ketika bersosial media atau main game juga bisa sambil mempelajari bahasa Inggris gitu. Nah, aku juga mau nanya nih Kak. Tadi kan sempat diceritain ada pressure juga ya Kak. Nah, kira-kira gimana sih buat menanggulangi mungkin capek, terus tekanan juga barangkali kan kayak tadi Kak Ariski sempat nangis juga tapi bisa bangkit. Nah, mungkin bisa kasih saran buat sobat ICTC yang mengalami atau merasakan pressure pada saat bekerja atau magang gitu. Kalau menurut aku tuh, pressure tuh ada kan pasti Ya, kan. pasti ada. Cuman kalau kalian capek banget, kalian pengen nangis nggak apa-apa kok. Kita manusia dan kita lahir pun pertama yang kita lakukan adalah menangis. Jadi ketika kalian capek, nangis tuh wajar. Kayak yang penting setelah kita nangis tuh kita nggak langsung down ya, kita sadar bahwa, "Oke aku capek, tapi aku bisa bangun lagi," kayak gitu. Nah, kalau untuk menanggulanginya, untuk, eee, mengatasi pressure itu, kemarin aku tuh diskusi sama tim aku, kayak ada beberapa orang di tim aku tuh yang emang aku akrab gitu kan, jadi Iya. akrab kan karena kita satu divisi dan lain sebagainya. Terus aku kayak
kayak WhatsApp-an gitu kan, kalian ngerasain hal yang sama nggak sih yang kayak aku rasain? Ternyata nggak cuma aku yang ngerasain kayak gitu, karena emang pressure-nya emang tinggi gitu. Iya, pasti. Terus, selain ngobrol juga healing itu perlu ya guys, healing itu perlu banget. Jadi sometimes ketika aku udah capek banget dengan coding dan di Sabtu Minggu kan aku libur tuh. Sabtu Minggu aku mengharuskan diri aku untuk keluar sejenak ya, entah cuma jalan-jalan di kota aja atau sampai kadang aku traveling juga keluar kota, berenang atau apa, yang penting kayak di hari itu tuh aku free, aku nggak mikirin coding, aku nggak mikirin tentang review dan lain sebagainya, aku fokus ke diri aku sendiri untuk mengatasi pressure ini, kayak gitu sih. Berarti healing boleh tapi jangan sampai nanti lepas terus kayak Iya. terlalu over gitu Iya, ya tanggung Kak. jawabnya masih harus ada tanggung jawab, cuman ketika kalian capek, healing. Oke. Nah, jadi aku mau nanya nih Kak. Mungkin kan, bukan mungkin ya, pasti banyak sekali benefit yang Kak Rizky dapat dari mungkin pengalaman-pengalaman yang sudah diceritakan tadi. Nah, boleh nggak nih di-spill benefit apa aja yang udah Kak Rizky dapat? Kalau kita dari Revoyo itu kita dapat sertifikat ya, yang mana sertifikatnya ini bisa kita buat flexing di Waduh. LinkedIn. Ya, jadi Anda dapat 3 sertifikat setahu aku ya, cuman aku belum dapat karena ini baru akhir kan, belum administrasinya belum selesai. Jadi sertifikat itu nantinya itu bisa digunakan untuk kita nyari kerjaan, Berguna banget pasti ya Kak. banget banget. Karena yang aku lihat di LinkedIn juga, mereka pada banyak banget flexing-flexing sertifikat tuh, kayak, wah ternyata dia ikut banyak kursus gitu kan. Terus yang kedua, jelas relasi, pengalaman, percaya diri ya, karena kita udah diajarin tentang public speaking gitu, karena kita juga ada presentasi kayak gitu dan lain sebagainya. Terus kita manajemen waktu juga aku ngerasa ngaruh banget, terus, bahasa juga aku ngerasa dari Revoyu ini bener-bener ngaruh banget gitu ke aku. Terus kalau menurut aku tuh, kalian yang lagi daftar, mungkin sekarang lagi buka pendaftaran nih, lagi daftar di Kampus Merdeka tuh, aku punya suatu tips ya, karena aku pernah mencoba beberapa kali gitu Iya. kan. Tipsnya ini, di CV kalian. Jadi ternyata kemarin setelah aku lolos di Revoyu ini, setelah aku tahu tuh ternyata teman-teman aku tuh ada yang mereka tuh diwawancarai gitu, sama si Revoyu ini. Kalau aku kebetulan aku langsung lolos aja gitu. Nah, usut punya usut aku nyari tahu ternyata itu karena CV aku. Aku pakai CV bahasa Inggris dan, eee, nggak begitu banyak dekorasi-dekorasi gimana-gimana, kayak udah CV formal aja gitu. Nah, dari situ tuh, dari si perusahaan tuh udah lihat, "Oh, ini orang serius nih." Terus, CV-nya tuh apa sih, IELTS ATS apa sih? ATS friendly ya? Oh, Iya, iya ATS iya iya. friendly. Terus habis itu, pas aku di rekrutmen itu, aku tuh langsung di hari pertama pengumuman tuh aku langsung masuk gitu ke Waduh. Revoyu. Makanya aku bingung, "Ini yang lain tuh belum apply aku loh, kenapa si Revoyu langsungan masukin aku sih?" Aku herannya gitu kan. Terus ternyata teman-temanku yang lain yang mereka diwawancara itu mereka CV-nya bahasa Indonesia, pertama banyaknya bahasa Indonesia. Kedua itu nggak ATS friendly, terus yang ketiga ini mereka sampai wawancara karena pas proses, jadi itu kalau di Revoyu itu kemarin aku ada, katanya ya, aku sih nggak ngalamin ya, mereka tuh kan administrasi dulu tuh, Iya. habis itu ada seleksi tertulis online juga, habis itu ada wawancara. Nah, Berarti banyak prosesnya ya Kak? iya benar, apalagi kalau di Paragon ya, setahu aku ya, di Paragon itu mereka wawancaranya pakai bahasa Inggris. Waduh. Kalau di Revoyu masih bahasa Indonesia. Jadi ada perusahaan-perusahaan besar yang dia itu wawancaranya memang bahasa Inggris. Cuman kalau kemarin ujian tertulisnya sih kata mereka sih bahasa Inggris juga, cuman wawancaranya Indonesia sih. Jadi tips aku, karena CV ini adalah yang membawa kalian ya untuk pertama kali kayak first impression-nya dari Iya. perusahaan ini ke kalian, dibuatlah seefisien mungkin. Berarti Kalau seberpengaruh itu CV banget ya Kak? banget banget, karena sebelumnya juga pas aku di batch ke-3 atau 4 gitu, pas aku di Bandung itu, aku juga sebenarnya daftar di Revoyu juga, aku daftar di Revoyu, aku daftar di Paragon, DPR, itu aku nggak lolos karena aku baru sadar ternyata, oh iya pas itu tuh aku pakai bahasa Indonesia. Dan menurut aku tuh emang CV-nya kurang formal sih menurut aku. Makanya aku diterimanya tuh di pemerintahan, pemerintahan daerah gitu. Aku pengennya pas itu tuh DPR, karena aku lihat tuh benefit-nya lumayan banget sih. Oke, jadi bisa diterapkan ya tips dari Kak Arsy tadi buat teman-teman yang mau daftar MSIB atau program-program lainnya. Nah, aku juga baru tahu nih Kak, ternyata CV seberpengaruh itu nih. Jadi nambah wawasan baru buat aku juga. Nah, selanjutnya aku mau nanya nih Kak, sebelumnya tuh aku sempet ngepoin sosial medianya Kak Rizky, dan Kak Rizky ini kebetulan belum lama itu jalan-jalan atau traveling ke NTT. Itu
jalan-jalan biasa atau mungkin ada event apa, boleh diceritain nggak nih Kak? Kalau KNDT tuh sebenarnya awalnya ya, jadi aku kebetulan ikut duta genre. Iya. Nah, di tahun 2023. Jadi aku nyari informasi-informasi stunting kan dapatnya tahun 2022 kan. Nah, di tahun 2022 itu aku nyari angka tertinggi stunting di Indonesia itu ternyata ada di NTT. NTT. Nah, di NTT. Terus aku lihat lagi ternyata lebih detailnya itu ada di Pulau Komodo. Aku penasaran tuh di situ tuh pas aku ikut duta genre itu. Kenapa nih? Ada apa yang terjadi nih di Komodo? Karena setahu aku tuh sana tuh alamnya indah banget kan. Iya Berarti kan betul. banyak banget kekayaan alam yang bisa kita manfaatkan gitu kan. Apalagi gizi dari ikan, Iya terusan pasti banyak iya ya kan Kak. banyak banget kan. Aku mikirnya, loh Kok kenapa bisa? gitu? Iya. Pertama tuh penasaran di situ. Terus kedua itu, ya itu karena aku pengen belajar bahasa Inggris. Aku belajar bahasa Inggris, jadinya aku pengen, ya udah aku mau praktik aja. Karena kalau di Banjar tuh kan susah ya nyari, Iya pasti. iya nyari partner buat ngobrol bahasa Inggris ya. Kalau di Dieng pun ada tapi pun ya Sedikit. Iya. iya. Nah terus di situ tuh akhirnya aku kayak adalah nyari-nyari informasi gimana cara pergi ke NTT, dari Banjar itu naik apa, terus biayanya berapa, terus aku nanti di sana tidur di Iya. mana. Jadi aku tuh fun fact ya, aku tuh pernah pas ke NTT itu jadi dari Banjar tuh aku ke Semarang. Dari Semarang tuh aku naik kereta ke Surabaya. Waduh. Nah, dari Surabaya itu aku sampai tuh dini hari lah jam 12-an gitu. Enggak sih jam 11. Sedangkan kapalku dari Surabaya ke NTT itu jam 6 pagi. Jadi aku mau nggak mau aku harus gembel. Gembel di pelabuhan bener-bener sama tikus-tikus. Waduh. Fun fact-nya ya. Nah itu sendirian atau ada Itu sendirian, partnernya? Solo traveling? solo traveling. Tapi kebetulan tuh aku di kereta tuh ketemu orang Jawa juga yang dia itu mau ke Kalimantan sebenarnya. Cuman kan jam berangkat kapalnya tuh nggak jauh beda. Jadi bapak sih, aku minta tolong, Pak, aku mau tidur di sini boleh. Jadi aku tidur di, tau nggak sih orang-orang mau lewat gitu ya, di toilet gitu, jalan buat toilet tuh karena cuma ada tempat itu yang bisa buat kita tidur gitu kan. Nggak beralaskan apapun. Waduh, Jadi kayak, effortnya nggak main-main nih Kak. ya betul kayak gembel aja kita. Kayak. Soalnya kalau aku mencari penginapan pun sayang ya. Iya Itu aku pasti. sampai jam 11 pagi, jam 6 harus berangkat gitu. Nanggung ya Kak. Iya. Sebenarnya ada temen juga di Surabaya udah menawarkan diri, cuman jaraknya juga jauh. Aku takutnya, aku kan belum apa sih boarding pass, apa sih kayak belum dapat tiketnya gitu kan. Dan tiketnya itu dibuka itu jam 5 pagi. Aku takutnya nggak nyampe gitu kan. Soalnya juga jauh juga. Akhirnya aku memutuskan untuk gembel aja sama tikus. Aku bener-bener kayak tidur, terusan di depan gue tuh tikus-tikus lewat. Bener-bener kayak, ya dia enjoy itu dia lewat-lewat. Tapi nggak takut ya Kak? Aman sih, nggak takut Aman. sih. Terus ke sana ya naik naik kapal 2 hari 1 malam. 2 hari 1 malam dari pelabuhan, aku lupa nama pelabuhan Surabaya itu apa ya. Aku pelabuhan Surabaya itu kita sampai di Pelabuhan Bajo, Labuan Bajo itu 2 hari 1 malam gitu. Terus dari Labuan Bajo, kebetulan tuh aku ketemu teman lagi nih, nggak ketemu teman sih, ketemu orang baru ya. Ya. Tanyain mau kemana, belum tahu nih mau kemana, aku bilang gitu kan. Untung ya gimana ya, Iya. emang rezekinya dapat orang yang baik, terusan kayak, ini aja yuk, tinggal di Komodo aja, dia bilang gitu kan. Aku tahu nih Komodo nih kebetulan banget karena itu hal yang pengen aku kunjungin juga kan. Terusan dia nawarin, ayo ke Komodo aja kata dia. Akhirnya ya udah aku ikutlah dia ke Komodo. Terus kita ke pelabuhan gitu, bukan pelabuhan ya, kayak penyeberangan gitulah, pelabuhan kecil lah. Terusan kita ke Komodo itu jaraknya dari Labuan Bajo itu 4 jam naik perahu. Tapi indah banget sih, kanan kirinya bener-bener pulau-pulau gitu kan. Worth it berarti ya Kak? Banget banget. Nah, begitu sampai sana tuh kayak disambut sama keluarga sendiri gitu loh. Jadi kita turun dari kapal, keluarga Komodo tuh udah berguduk-guduk gitu loh. Ya, menyambut Iya ya Kak? benar kayak, aduh kakaknya dari mana gitu-gitu. Oh dari Jawa, ayo tinggal tempat saya aja kan, tinggal tempat saya gitu. Jadi kayak mereka tuh semuanya tuh menawarkan aku untuk tinggal di tempat mereka gitu. Terus habis itu aku tuh di sana ada kayak apa ya? Kalau di sana tuh namanya pesta, kalau di situ namanya acara nikahan gitu loh. Nah, lagi ada acara kayak musimnya nikahan gitu di sana. Terus aku ikut kondangan, aku juga ikut kondangan, dipinjemin baju juga. Itu orang nggak kenal nih Kak? Orang nggak kenal. Wah. Terus habis itu selesai acara tuh aku cuma tinggal di tempat salah satu orang Komodo itu. Jadi katanya tuh di sana tuh rumah itu tuh sering buat KKN, acara apa teman-teman KKN. Jadi aku tinggal di situ lah. Terus explore semua tempatnya dan di situ aku tahu kenapa di Komodo itu stuntingnya sangat tinggi. Jadi tuh anak usia 2 tahun di sana itu udah dikasih makan sama ibunya itu mie yang nggak direbus itu, mie yang di
remuk itu, terus Ya. dikasih bumbu. Umur 2 tahun itu konsumsinya itu. Karena minimnya edukasi mereka ya Kak? Atau gimana? Ya bisa jadi ya, karena SDM-nya juga rendah, nggak kayak Pulau Jawa. Jadi dia tuh makan di depan orang tua. Kalau kita kan di umur segini bahkan kita kadang masih sulit-sulitan ya sama Iya. orang tua, kayak takut dimarahin gitu kan. Kalau sana tuh mereka orang tuanya bahkan yang beri, "Nih, makan," nih gitu. Terus, ada lagi itu hal yang bikin aku kayak kaget gitu ya. Di sana tuh makan apapun tuh pakai Masako dan harus Masako, nggak boleh brand lain. Wah, Harus Masako. Jadi kayak aku pernah disuguhin nasi, kalian tahu nasi ya? iya. Nasi terus potongan mangga, mangga manis loh ya. Terus di atasnya ditaburin Masako. Waduh. Masakonya tuh nggak setengah, nggak satu Masako, literally satu Masako. Dan aku kayak ini dimakan karena aku Culture menghargai. shock ya Kak? Betul. Oke, karena aku menghargai yang ngasih ya nggak mungkin aku nolak. Ini apaan? Nggak mungkin ya. Akhirnya dimakan? Akhirnya makan Wah. dong. Jadi fun fact juga di sana di Pulau Komodonya itu, di khusus Pulau Komodonya itu kan 10 hari ya. Di sana tuh aku nggak BAB sama sekali. Karena nggak ada apapun yang bergizi. Serius nggak ada apapun yang bergizi. Jadi makanan keseharian mereka itu mie. Literally mie ya. Kayak di kita tuh bisa seminggu sekali aja lah, nggak usah Iya, banyak-banyak. mie instan ya Di Kak? sana tiap hari. Makanya aku kayak, oke, kenapa di sini tuh stunting? Ya beginilah. Jadi kayak makanan apapun tuh bumbunya cuma satu, Masako, dan nggak boleh brand lain. Bukannya kalau di sana sumber daya alamnya itu melimpah Nah, ya Kak? aku juga herannya itu di sana itu kayak cumi-cumi, kepiting tuh mahal. Padahal tuh kayak mereka tinggal ambil doang. Iya. Tapi mahal. Aku juga nggak tahu sih itu karena permainan pemerintah atau gimana, cuman mahal banget. Aku juga pas itu mau beli di Labuan Bajonya tuh aku mau beli seafood itu lebih murah di Jawa malahan. Kayak, wah ini terlalu mahal gitu. Padahal mereka tinggal ambil aja di Iya, depan. Udah. sumbernya padahal dari mereka. Iya, makanya aku juga heran. Kenapa ya harganya bisa mahal? Aku belum tahu sih itu kenapa. Terus kayak kalau di sini kalian tahu Fanta-Fanta gitu nggak sih, yang di Iya. plastik-plastik itu? Itu tuh bayi dari mereka udah jalan tuh udah dikasih minum kayak gitu. Waduh. Makanya aku ngerasa kayak, oke, jadi kayak anak SD kelas 5 tuh segini loh tingginya loh. Kelas 5 SD loh ya. Kayak, wah, kenapa ini jadi desa paling jadi tempat paling tinggi stuntingnya di Indonesia ya karena itu. Tapi berarti supply mie instan terus tadi produk-produk kayak gitu lancar ke sana ya Kak? Lancar. Jadi kayak, tapi sayur tuh nggak ada di sana. Aku jarang lihat sayur ya, sayur buah tuh jarang. Paling itu aku lihat di pepaya. Pepaya pun itu dia ambil dari Labuan Bajo. Bahkan kemarin aku sempat diskusi, mereka itu belum pernah ngelihat wujudnya salak. Mereka Di sana nggak ada ya Kak? nggak ada salak. Salak, lengkeng, duku, apalagi ya. Mereka tuh nggak tahu, kayak aku nunjukin, ini loh buah tradisional di tempat aku yang banyak gitu. Ini buah apa gitu, kok bentuknya aneh gitu kan, karena Iya. salak kan sisik kayak gitu kan. Terus kayak, loh kalian belum pernah makan ini? Kita nggak tahu ada buah kayak gitu. Nggak tahu, jadi kayak ternyata memang seterbatas itu. Terus aku ngerasa pembangunan di Indonesia itu hanya terjadi di Pulau Jawa. Pulau Jawa. Karena di sana itu aku bener-bener ngerasa kayak 20 tahun yang lalu di Pulau Jawa. Kenapa bisa kayak gitu? Karena anak-anak seumuran kita di sana, kalau kita tuh bisa dengernya lagu-lagu pop, lagu-lagu kayak Lyodra, terusan Tiara Andini, Mahalini. Malini. Mereka nggak tahu sama sekali. Mereka cuma pendengar Rhoma Irama Wah, sama India. Bener-bener jadi setiap pagi, setiap sore mereka tuh karaokean adalah karaoke Rhoma Irama. jadul banget ya. Banget banget. Jadi aku ngerasa kayak ini tuh kayak 20 tahunnya aku loh, kenapa di sini masih kayak gini gitu. Aku bertanya-tanya kayak gitu sih. Terus di sana itu kebetulan pas aku di sana ini ada kasus warga setempat itu digigit komodo. Terus gimana itu? Langsung Tangannya tuh selamat? digigit komodo. Itu tuh pertama dilarikan ke Labuan Bajo. Terus dari Labuan Bajo itu tidak bisa mengatasi. Terus diterbangkan lagi ke Bali. Tapi habis itu aku nggak tahu infonya karena aku udah pulang kan. Jadi emang banyak banget ya kan, mereka kan hidup bersama komodo kan. Berdampingan Iya, berarti ya, dia Kak? berdampingan dengan komodo. Jadi informasi-informasi di pulau ini kegigit komodo, di sini tuh kayak udah hal Biasa. biasa gitu. Bahkan kayak ya udah orang kita juga hidup berdampingan gitu. Tapi untuk aku yang nggak pernah ya, Iya. itu kayak deket aja tuh nggak berani gitu loh. Kayak gitu sih. Oke, aku juga mau nanya nih Kak. Infrastruktur di sana gimana nih Kak? Kalau sekolahan tuh di sana cuma 1 sampai Iya. SMP aja. Jadi kalau mereka mau sekolah SMA dari Pulau Komodo, Pulau Papagarang, pulau-pulau lainnya itu mereka langsung ke Labuan Bajo. Jauh banget berarti? Jauh banget, itu udah 4 jam. Tapi kebanyakan dari mereka itu nggak lanjutin sampai SMA. Udah sampai di SMP aja. Karena habis itu menikah gitu. Nah, kalau SD-nya juga cuma ada 1,
Terus kalau kemarin pas aku ke Pulau Komodo itu, dia belum ada puskesmas. Lagi dibangun katanya, lagi dibangun. Cuman katanya sih informasi sekarang sih udah ada ya, tapi belum ada tenaga medisnya. Kalau di pulau-pulau sekitarnya malah nggak ada juga. Jadi kalau mereka mau melahirkan gitu tuh, aku sempat dengar cerita kemarin tuh ada yang mau lahiran, dia di Komodo kan. Kan mau nggak mau karena adanya di Labuan Bajo, jadi mereka harus naik kapal dini hari gitu ya ke Labuan Bajo dan di jalan dia udah melahirkan. Waduh. Jadi kayak ternyata di luar Pulau Jawa tuh masih kayak gini loh. Kayak NTT kan mau jadi katanya ya kemarin sempat ada isu mau menjadikan Pulau Komodo ini jadi Bali keduanya Indonesia. Iya, betul. Nah, sampai kayak warga Komodo suruh pindah lah, suruh pindah, jangan tinggal di situ gitu kan. Tapi infrastrukturnya tuh tidak memadai untuk itu loh. Makanya aku kayak bertanya-tanya, kenapa sih pemerintah pengen banget gitu loh? Kenapa nggak membenarkan infrastruktur di Pulau Komodonya aja? Kenapa malah mau dijadikan tempat wisata yang Iya, betul. super megah itu? Aku penasaran sih, makanya aku kemarin, oh oke. Cuman kalau di sana itu orang-orangnya ya, adatnya itu keren banget sih. Jadi kalau kita di Jawa nih ya, kita misalnya mau menikah, Iya, pasti bakal mikir akadnya gimana, resepsinya uang betul. dari mana, Biayanya pasti ya, Kak. terus habis nikah ini mau tinggal di mana, beli rumah dan lain sebagainya kan. Kalau di Komodo tuh kalian sangat diringankan. Karena misalkan nih kamu ada acara hajatan nih, Iya. satu pulau ya, satu pulau tuh iuran. Misal kamu nih, aku butuh 300 juta nih, satu pulau tuh kita iuran. Orang satu pulau? Satu pulau. Wah. Satu pulau iuran gimana caranya biar dia ini bisa bikin acara Nikahan pernikahannya gitu dia. ya? Cuman kamu tinggal kalau laki-laki di sana tuh cuma dibebankan untuk bikin rumah aja. Kalau bikin rumah itu tidak dibantu sama warga sekitar. Cuman kalau untuk pembangunan pemasangan tuh bareng-bareng, cuman untuk anggarannya enggak. Terus kalau misalkan mau kuliah kan bisa di luar Jawa kan. Iya, pasti. Pasti satu pulau ini pasti bantu kayak iuran, ini buat kamu uang saku, ini buat kamu makan nih gitu. Jadi satu pulau itu kayak gotong royongnya tuh emang erat banget. Berarti kekeluargaannya sekental itu ya, Kak? Banget. Cuman ya memang SDM-nya masih begitu ya. Iya. Cuman kalau kalian cowok dan kalian dapat kalau kalian warga Komodo cowok, kalian akan diringankan untuk menikah. Kayak kalian bahkan kemarin ada orang Komodo itu, cowoknya orang Komodo, yang cewek itu orang Temanggung. Dia itu pas itu minta 500 juta. Karena kan harus transport juga kan Iya, ke pasti Jawa jauh. gitu kan. Dia minta 500 juta sama warga ini ya. Kita semuanya tuh kayak ada apa sih kalau di Jawa tuh rembukan, kalau di sana tuh apa Iya. namanya ya? Berarti diskusi Iya, gitu. semuanya diskusi sekampung itu, sepulau itu. Kan ada 4 dusun di sana kan, satu pulau itu. Mereka iuran sampai 500 juta. Itu cuma dari warganya aja. Tapi warganya tuh gak datang ke sana. Cuma keluarga intinya aja udah. Tahu-tahu di foto udah selesai. Berarti emang udah tradisi di sana Emang seperti itu. tradisinya Ya? kayak gitu. Ya berarti angka pernikahan dini di sana itu tinggi ya. Oh iya dong. Jadi anak lulus SMP udah pada nikah. Dan aku agak kaget sih. Jadi kalau di Jawa kan kita jarang ya nikah, kayak misal nikah sama sepupu. Ya, itu Itu kan jarang banget pasti. Nah, di Komodo tuh sebagian besar pernikahannya seperti itu. Itu hal lumrah di sana. Lumrah. Aku juga sempet shock sih kayak, emang itu nggak apa-apa gitu kan. Kalau di agama kan emang ya nggak apa-apa kan. boleh. Cuman kalau di sana tuh kayak ya kan biar keturunannya tetap sama. Jadi kayak mereka tuh takut keturunannya itu tergantikan gitu. Oh gitu. Gitu. Terus ada lagi satu pulau itu namanya Pulau Mesa. Di sana lebih unik lagi sih. Jadi kalau kalian nikah terus si cowok ini pengen nikah, mereka tuh harus bikin rumah dulu. Rumahnya itu di atas laut. Tahu gak sih kayak Iya. dia tuh bikin dari karang-karang itu, dia harus bikin rumah itu dulu. Yang naik gitu. Betul. Itu bikin rumah itu dulu baru mereka boleh nikah. Padahal kan kita nggak tahu ya pasang surutnya laut ya. Iya. Itu kayak wow, challenging banget ya di sana ya. Ekstrim banget Iya, ya. makanya kebanyakan itu warga Pulau Mesa itu nggak mau nikah sama orang Pulau Mesa juga karena bakal ribet. Iya. Nanti nyari di luar pulau. Tapi kalau di Pulau Komodo sendiri itu masih sesama kayak depan-depanan rumah itu mereka bisa nikah gitu. Oke, selanjutnya aku juga mau nanya nih. Aku penasaran banget ya Kak. Dari tadi kan Kak Rizky kayaknya tuh peduli banget. Tadi ada stunting, kemudian juga bahas tentang pernikahan dini. Nah ini erat kaitannya dengan Kak Rizky sebagai duta generasi berencana ya Kak. Nah boleh diceritain gak nih Kak? Dulu waktu Kak Rizky menjadi duta genre ya Kak. Iya. Pastinya Sobat TC di rumah juga penasaran Kak Rizky dulu ngapain aja selama menjadi duta generasi berencana. Jadi pas di duta genre itu waktu itu aku dapat di Kecamatan Kalibening. Aku lupa deh nama desanya apa ya. Pokoknya di sana itu ada angka stuntingnya cukup tinggi ya. Untuk di Banjarnegara sendiri. Terus
Ya ternyata kalau menurut aku dari yang kemarin aku di Kalibening ya, karena aku nggak tahu di tempat lain, karena aku cuma mempelajarinya di Kalibening kemarin kebetulan. Di sana itu sebenarnya stunting ini masih ada, apa ya, kayak ganda gitu, ada entah karena memang anaknya bener-bener stunting atau alat pengukurannya yang salah. Oh, bisa gitu ya, Iya, Kak? karena kita tuh kayak belum setahu aku ya, di Indonesia itu belum ada standar resminya untuk pengukuran tinggi badan bayi gitu. Karena kan kadang bayi ada yang nggak nggak mau lurus kan, kan Benar. ditidurin kan, nggak mau lurus kan. Jadi entah itu alat pengukurnya atau memang stunting. Jadi itu kayak masih ada apa ya, belum tahu juga ya aku kayak ini antara pengukurannya atau memang stunting. Cuman setelah dia umur 2 tahun perkembangannya normal. Berarti diidentifikasinya itu gimana berarti, Kak? Secara fisik gitu? Secara fisik karena dari awal itu kan kalau di awal kelahiran itu kan kita nggak bisa dari gizinya kan, Iya, kita nggak pasti. bisa lihat kan karena itu masih awal gitu kan. Tapi kan kita bisa mengidentifikasi dari bentuk fisik kayak gitu. Jadi dari BKKBN Kalibening juga mereka juga masih belum yakin. Cuman tetap masukin ke daftar anak stunting cuman dia apa ya, kayak belum pasti juga gitu. Gimana ya? Soalnya dari BKKBN sendiri Kalibening itu mereka masih mempertanyakan si alat pengukurannya ini gitu, karena Berarti belum ada masih menjadi standar masalah gitu ya? iya betul, belum ada standar SNI-nya di Indonesia setahu aku. Oke, selanjutnya aku mau nanya nih, Kak. Gimana sih Kak Ariski buat membagi waktu ya, Kak? Pastinya kan denger cerita Kak Ariski tadi tuh kelihatannya kayaknya sibuk banget gitu. Nah, kira-kira manage waktunya itu gimana, Kak? Kalau aku sebenarnya 1 mingguan itu aku selalu punya rundown, hari Senin ini aku mau kemana jam berapa, sampai hari Minggu kayak gitu. Makanya jadi aku kan banyak kegiatan ya, Ya. ada pekerjaan juga, ada organisasi, ada lain sebagainya juga gitu. Jadi aku manage waktunya itu aku dari awal minggu tuh aku udah manage, oh hari ini aku kesini akan kesini akan kesini akan kesini gitu. Oke, berarti harus semaksimal mungkin buat menentukan urutan prioritasnya Iya betul. juga. Karena kalau aku lihat nih sesibuk-sibuknya Kak Rizky ternyata masih bisa menyempatkan waktu buat healing gitu ya Iya. Kak. Oke, tadi juga aku sedikit salvok nih tentang Kak Rizky yang berani buat solo traveling gitu. Hmm. Nah, kira-kira apa sih yang perlu disiapkan barangkali sobat TC-TC di rumah itu terinspirasi ternyata wah bisa loh seorang perempuan buat pergi jauh sendirian. Tipsnya yang pertama restu orang tua ya, Ya itu penting pasti banget. Jadi kalau kalian udah nggak dapet restu, lebih baik nggak usah deh. Itu pertama. Yang kedua itu mental. mental Jadi aku di sini aja tuh aku terbiasa untuk pergi kemana-mana sendiri. sendirian. Sendiri bener-bener kayak makan aku pengen keluar ya aku sendiri gitu kan. Jadi aku terbiasa untuk mandiri. Terus yang ketiga itu percaya diri. Kenapa percaya diri? Karena kadang tuh dengan percaya diri kita tuh kayak punya apa ya, feeling Ya, kayak, "Oh, aku ketemu orang ini nih, oh ini kayaknya aku kayak, oh ini kayaknya baik deh," gitu, "ini kayaknya enggak deh." Dari menurut aku ya, kepercayaan diri aku itu membuat feeling aku tuh semakin kuat gitu. Jadi sometimes ketika aku lagi insecure, tuh aku nggak bisa dapat feeling, "Ini orang kayak gimana sih?" Jadi sebelum kalian memulai solo traveling, kalian harus wajib banget percaya diri karena kita nggak tahu di luar sana akan seperti apa ya. Terus selanjutnya itu aku juga selalu sedia, alat keamanan gitu. Aku jadi kayak wah, punya sesuatu yang disembunyikan ya gitu ya. emergensi ya Iya Kak, betul, jadi aku punya sesuatu yang aku sembunyikan barangkali ada eh, darurat iya gitu ya betul, Kak. kayak gitu. Terus selanjutnya kalian harus pelajari tempat yang akan kalian pergi, akan kalian tuju gitu. Kayak misal aku sesimpel aku mau ke Baturadden, aku sering kan berenang ke Baturadden sendiri gitu. Aku pasti mempelajari dulu kayak, "Oh ini jalannya kayak gini, di sini berarti sepi, berarti aku harus kayak gini," kayak gitu. Jadi Harus kayak tahu medannya dulu ya iya, Kak harus pasti. mempelajari kayak di sana tuh ada apa, ada hewan apa, ada bahkan sesimpel cuma kayak ke Baturadden, ke Jogja, kemana aku sering banget sendiri gitu kan, ditemenin tripod aja. Jadi kayak aku selalu, "Oh oke, aku mempelajari dulu ketika aku udah yakin baru aku jalan," kayak gitu Oke, sih. jadi nggak bisa cuma modal nekat gitu ya Kak. Betul, apalagi naik gunung ya, aku juga kadang tuh sekarang kan lagi rame banget kan Iya, naik gunung itu. lagi ngetren gitu ya Kak. Betul, jadi kebetulan, oh ya selain promosi ya, jadi aku tuh buka sewaan alat naik gunung Outdoor. juga ya dari atas kepala sampai ujung kaki itu ada di tempat aku, namanya Fawas Outdoor, kalian bisa nyewa di sana. Nah, jadi itu kebanyakan sebagian besar sekarang yang pada nyewa di tempatku tuh dia tuh, baru pertama kali. Jadi dia tidak ada basic pecinta alam, Masih tidak ada pemula gitu ya Kak. iya, tidak ada basic pertolongan pertama di alam, nggak ada basic packing dan lain sebagainya gitu. Jadi kalau
Biasanya kan aku tanya-tanya gitu kan, "Ini pertama kali naik ya?" Gitu-gitu. Mesti mereka kalau yang jawab, "Iya ini baru pertama," mesti aku ajarin kayak, "Kalau misalkan darurat kamu harus kayak gini kayak gini kayak gini, terus packing tuh harus kayak gini kayak gini kayak gini." Nah, kalau sekarang tuh naik gunung tuh bukan lagi jadi hal yang ekstrim ya menurut Iya, aku ya. sudah biasa Sudah gitu ya, biasa Kak? kayak, ya udah kayak kita jalan-jalan ke kota aja Iya. gitu. Makanya, mungkin untuk teman-teman yang mau berpergian ke mana pun itu, entah solo travelling atau bareng-bareng, kan harus pelajari medannya, harus belajar, gimana sih aku menghadapi situasi-situasi yang aku nggak tahu di sana akan apa. Berarti benar-benar harus mempersiapkan diri sematang mungkin ya, Kak? Oke, terakhir nih, Kak, aku mau nanya bukan nanya, lebih ke minta saran atau semangat buat sobat isi-tisi di rumah nih, Kak. Barangkali ada yang mau memulai untuk aktif organisasi, kemudian aktif berkegiatan, dan pastinya juga tadi terinspirasi banget, tak terkecuali aku ya, Kak. Dengar cerita Kak Ariski itu benar-benar luar biasa. Nah, kasih semangat buat sobat isi-tisi nih, Kak, supaya bisa semangat dan nggak ragu-ragu sama diri sendiri gitu. Mungkin, dari aku ya, kita itu masih muda Ya, dan muda itu cuma sekali ya guys. Jadi manfaatkanlah masa kalian saat ini yang nggak tentu bisa kalian temui lagi di masa depan. Kalau kalian mau belajar apapun, belajarlah sekarang. Kalau kalian pengen pergi kemana pun, pergilah sekarang. Karena kita nggak tahu apa yang terjadi ya. Dan kita sebagai mahasiswa itu adalah agen perubahan. Ketika kalian pengen sesuatu yang mungkin kayak nggak masuk akal, kayak aku juga ya. Kayak aku pengen belajar software engineering, padahal aku basicnya akuntansi. Ya udah aku lakukan sekarang. Karena belajar di masa tua itu sepertinya akan lebih rumit ya, akan lebih PR lagi karena kita sudah banyak memikirkan hal-hal lain. Cuman ketika kayak kita di, masa mahasiswa ini, kita punya banyak waktu untuk mencoba hal baru dan kita juga punya banyak teman untuk kita bisa diskusi. Terus selanjutnya buat teman-teman semua dari STI atau dari manapun, ke kalian, aku pengen banget kalian nyoba deh sekali aja minimal ikut MSIB. Nggak harus MSIB sih, PMM juga boleh atau apapun pokoknya program Kampus Merdeka. Karena Ariski yang sekarang dan Ariski yang 5 bulan yang lalu tuh aku ngerasa sangat berbeda sangat-sangat banget ya. berbeda. Kayak, berubahnya itu bener-bener kerasa banget di aku, walaupun aku cuma ikutnya di program yang daring. Apalagi kalau misalkan langsung ke tempatnya, langsung ketemu orangnya, itu mungkin akan kerasa berbeda karena kita ketemu orang baru dan terutama kita tuh ada di kabupaten ya. Iya. Kita akan ketemu orang-orang besar, ketemu orang-orang dari kota yang pemikirannya tuh lebih luas mungkin dan cara pandang mereka akan berbeda dan itu ngebuat kita jadi lebih ada semangat untuk grow, nggak stuck di sini. Terus untuk yang suka traveling, terutama perempuan ya, menurut aku lakukanlah sekarang sebelum kalian dipinang oleh orang lain, dipinang oleh laki-laki ya. Karena ketika kita sudah memutuskan dan berkomitmen untuk menikah, aku nggak yakin kalian punya banyak waktu untuk mencintai diri kalian sendiri karena ada banyak orang yang perlu kalian cintai. Ada anak kalian mungkin ya kelak, ada suami, ada saudara, keluarga, dan orang tua yang harus kalian bagi juga. Jadi sekarang adalah waktu yang tepat untuk kalian mencintai diri kalian sepuas dan semaksimal mungkin. Oke, jadi benar banget nih yang udah disampaikan oleh Kak Ariski tadi, bahwasanya kesempatan tidak datang dua kali ya Kak. Betul. Maka dari itu kita sebagai mahasiswa atau agent of change juga harus memaksimalkan potensi yang ada di dalam diri kita. Kita juga harus memaksimalkan untuk orang lain gitu ya Kak, Betul. harus bermanfaat juga Betul. buat orang lain gitu. Nah, buat sobat isi yang mungkin masih penasaran dengan Kak Ariski, boleh langsung kepoin aja Instagram Kak Ariski. Boleh disebutkan Kak? Ya, bisa follow ya @askif pakai Z pakai Ki. Oke, nanti juga bakal kita taruh linknya di deskripsi. Nah, terima kasih juga buat Sobat ICTC yang sudah menonton hingga akhir. Jangan lupa subscribe channel YouTube Tambara CTC. Dan bagi Sobat ICTC yang memiliki ide konten berikutnya, bisa DM melalui Instagram @tambara_CTC. Thanks for watching and see you. Bye-bye.